Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Bapak dan Ibu guru hebat, pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 kelas D akan memaparkan hasil diskusi kami pada ruang kolaborasi penyelesaian proyek modul 2 dengan penguatan kompetensi elemen informatika analisis data dalam kegiatan Bimtek Informatika Kemdikbud tahun 2023. Proyek ini diberi nama Tabungan Sampah di Sekolah. Bapak dan Ibu guru hebat, sebelum melanjutkan pada deskripsi dan analisis kasus, izinkan saya untuk memperkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok 6 ini. Yang pertama, ada Bapak Yus Rustandi yang berasal dari Cianjur sebagai ketua kelompok dari kelompok kami ini. Kemudian ada Bapak Herdian yang berasal dari Tegal, ada Bapak Lutfi Hakim yang berasal dari Brebes, kemudian ada Ibu Lia Hamidah yang berasal dari Riau, dan yang terakhir saya sendiri Lestari Purnama yang berasal dari Bandung. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya persilakan Bapak Herdian untuk memaparkan deskripsi kasus ini dan dilanjutkan dengan analisis untuk pertanyaan yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Untuk menyelesaikan kasus yang ada di tugas LMS ini, kita akan membaca terlebih dahulu deskripsi kasus. Dalam deskripsi kasus tersebut, kita akan membantu bendahara untuk menyelesaikan tugasnya, yaitu membuat rekapitulasi berupa pencatatan pembukuan bank sampah yang dikumpulkan oleh siswa setiap 4 minggu sekali dalam 3 bulan berturut-turut, dan nanti hasil tabungan sampahnya ini akan digunakan untuk kegiatan akhir tahun. Selanjutnya, dalam pencatatan tersebut, setiap siswa akan diberikan predikat, yaitu gold, silver, dan bronze. Gold untuk siswa yang tabungannya lebih dari 500.000, silver untuk siswa yang tabungan antara 200 sampai 500.000, dan kemudian bronze untuk siswa yang tabungannya kurang dari 200.000. Selain itu, nanti ada pencatatan rata-rata jumlah sampah siswa, jumlah tabungan siswa, jumlah tabungan tertinggi dan jumlah tabungan terendah yang dimiliki oleh siswa. Berikut ini adalah tabel yang telah kami buat. Di situ tercantum nomor, kemudian nama siswa, keterangan jumlah sampah berupa kardus, kemudian keterangan sampah berupa botol plastik. Di situ juga tertera jumlah tabungan siswa, kemudian yang berwarna kuning itu adalah predikat yang dimiliki oleh siswa. Untuk lebih detailnya tentang perhitungan nanti akan dijelaskan oleh teman kami selanjutnya. Terima kasih. Selanjutnya, untuk menghitung rata setiap jenis sampah yang dikumpulkan oleh siswa, kita bisa gunakan rumus average, yaitu rumus yang digunakan untuk menghitung nilai rata dari sejumlah data. Pada bagian yang pertama, kita akan hitung rata jenis sampah kardus bekas. Pada file Excel yang kami buat, data jumlah sampah yang dikumpulkan oleh tiap-tiap siswa terletak pada sel F18 sampai dengan F37. Nah, kita tinggal klik saja di sel mana yang kita ingin gunakan untuk 4 nilai raratanya. Kemudian ketikkan rumusnya, yaitu sama dengan average, buka kurung. Kemudian kita blok rank data yang ingin kita hitung raratanya. Dalam kasus ini yaitu mulai dari F8 sampai dengan F37. Kemudian tutup kurung dan enter. Maka diperolehlah nilai rata jenis sampah kardus bekas yang dikumpulkan oleh seluruh siswa. Kemudian, kita akan melakukan hal yang sama untuk menghitung rata jenis sampah botol plastik yang dikumpulkan oleh seluruh siswa. Pada file Excel yang kami buat, data jumlah sampah botol plastik yang dikumpulkan oleh tiap-tiap siswa terletak pada sel K18 sampai dengan K37. Jadi, kita tinggal ketikkan saja rumus di sel tempat data rata jenis sampah botol plastik. Rumusnya yaitu sama dengan average, buka kurung, kemudian kita blok rank data yang ingin dihitung ratanya. Dalam kasus ini yaitu mulai dari K18 sampai dengan K37, kemudian tutup kurung dan enter. Maka diperolehlah nilai rata jenis sampah botol plastik yang dikumpulkan oleh seluruh siswa.
selanjutnya, kita akan menghitung jumlah uang yang ditabung oleh siswa. Jumlah uang tabungan siswa ini merupakan hasil penjumlahan tabungan yang diperoleh dari penjualan sampah kardus bekas dan sampah botol plastik. Sesuai dengan tabel yang kami buat, sebelum menjumlahkan uang tabungan, kami sudah buat terperinci jumlah tabungan siswa hasil dari penjualan tiap jenis sampah. Pada kolom G, kami menghitung jumlah tabungan siswa berdasarkan hasil penjualan kardus bekas dengan cara mengalihkan jumlah sampah kardus bekas yang dikumpulkan, yaitu pada kolom F, dengan harga jenis sampah kardus bekas tersebut, yaitu Rp3 per kilogram menggunakan rumus sama dengan F17 kali 3.000 dan seterusnya. Kemudian pada kolom L, kami menghitung jumlah tabungan siswa berdasarkan hasil penjualan sampah botol plastik dengan cara mengalihkan jumlah sampah botol plastik yang terkumpul tiap siswa, yaitu pada kolom K, dengan harga jenis sampah botol plastik yaitu Rp2.500 per kilogram menggunakan rumus sama dengan K18 kali 2.500 dan seterusnya. Nah, yang terakhir, untuk menghitung jumlah uang yang ditabung oleh setiap siswa, kami tinggal jumlahkan saja tabungan siswa dari hasil penjualan kardus bekas pada kolom G dengan tabungan siswa dari hasil penjualan sampah botol plastik pada kolom L menggunakan rumus G18 tambah L18 dan seterusnya. Oke, selanjutnya untuk menampilkan predikat tabungan setiap siswa, kita menggunakan fungsi if. Kita contohkan, kita mengambil sel M37. Kita awali dengan sama dengan, kemudian if buka kurung M37 kurang dari 200.000, kemudian titik koma, kita kasih keterangan bronze. Kemudian karena ada alternatif lain, kita masukkan if juga buka kurung M37 titik koma kurang dari 500.000, kemudian ada keterangannya silver, dan paling terakhir jika tidak silver atau bronze nanti ada keterangan gold. Kemudian tutup kurung 2 kali karena ada if 2 kali. Itu saja keterangan dari saya. Terima kasih. Untuk selanjutnya, kita akan mencari data jumlah tabungan tertinggi dari hasil penjumlahan tabungan penjualan sampah kardus bekas dan sampah botol plastik selama 3 bulan dari 20 siswa. Data penjualan dapat kita lihat pada tabel. Ini pada bagian kolom M8 sampai dengan M37. Sebetulnya ada 2 cara yang dapat kita lakukan untuk mencari nilai maksimum atau nilai tertinggi. Yang pertama bisa memfilter dari Z ke A. Namun di sini saya akan mencoba menggunakan rumus, yaitu menggunakan sama dengan max dalam kurung M18.2 M37 tutup kurung lalu enter, maka akan muncul nilai atau jumlah tabungan tertinggi. Ya, dan untuk selanjutnya seperti biasa, kalau ada nilai tertinggi berarti kita akan menemukan nilai terendah. Dari data di tabel tersebut kita bisa mencari nilai terendah. Itu ada 2 cara, bisa memfilter juga dari A ke Z. Namun seperti biasa saya akan menggunakan rumus yang telah disepakati di kelompok ini, yaitu dengan cara mengetik sama dengan min dalam kurung M18.2 M37 kurung lalu enter, maka akan diperoleh nilai atau jumlah tabungan terendah. Oke, terima kasih atas waktunya. Teman-teman kelompok kelas A, kelompok 6 sedikit membahas tentang
rumus average berdasarkan rata-rata tabungan siswa yang terdapat pada contoh soal di kelas, yaitu di sini menggunakan rumus average atau menghitung sebuah rata-rata. Rata-rata yang ada di sini, setiap rumus di Excel atau seterusnya ditulis dulu dengan sama dengan untuk rata-rata menggunakan average. Jangan lupa tanda kurung bukanya. Situ yang akan kita hitung rata-ratanya adalah M18 sampai dengan menggunakan titik 2 sel M37. Jangan lupa tutup kurung juga. Itu nanti akan muncul rumus rata-rata yang ada di jumlah rata-rata tabungan siswa. Sedikit tips, ketika menghitung rata-rata sel, ingatlah perbedaan antara sel kosong dan sel yang berisi nilai 0. Khususnya jika telah mengosongkan kotak, centang perlihatkan nilai 0 di sel yang memiliki nilai 0. Dalam kotak dialog, opsi pada Excel atau spreadsheet dalam aplikasi. Ketika opsi ini dipilih, sel-sel yang kosong tidak terhitung. Tetapi kalau ada 0, sel itu akan terhitung. Tips menggunakan average. Terima kasih. Pada soal terakhir ini, kami mendapat tantangan untuk menampilkan rekapitulasi jumlah data siswa yang memiliki tabungan dengan predikat gold, silver, dan bronze, di mana kami menggunakan rumus count if. Yang pertama, untuk mengetahui predikat jumlah siswa dengan tabungan yang predikatnya itu bronze, kami menghitung jumlah siswa tersebut dengan menggunakan rumus sampai dengan count if, kemudian kurung buka, kami blok di sel N18 sampai dengan sel N37, titik koma, tanda kutip, bronze, kemudian tanda kutip, kurung tutup, dan enter. Selanjutnya, untuk mengetahui jumlah siswa dengan predikat silver, kami menggunakan rumus sama dengan count if, kurung buka, di blok dari sel N19 sampai dengan N38, titik koma, tanda kutip, silver, tanda kutip, tutup kurung, enter. Dan yang terakhir, untuk menghitung jumlah siswa dengan predikat tabungan yaitu berupa gold, kami menuliskan rumus sama dengan count if, kurung buka, N20 sampai dengan N39, titik koma, tanda kutip, gold, tanda kutip, tutup kurung, dan enter. Berikut ini merupakan tabel rekapitulasi hasil perhitungan dari analisis kasus yang sudah kami lakukan. Yang pertama, ada rata-rata jenis sampah kertas atau kardus bekas dengan hasil 83,1, rata-rata jenis sampah botol plastik dengan hasil 72,1. Sedangkan jumlah seluruh uang yang ditabung oleh siswa itu sebesar Rp8.591.000. Adapun jumlah siswa yang mendapatkan predikat bronze itu sebanyak 2 orang siswa, yang mendapatkan predikat silver sebanyak 13 siswa, dan yang mendapatkan predikat gold sebanyak 5 siswa. Kemudian, di sini ada jumlah tabungan yang paling banyak didapatkan oleh siswa, yaitu sebesar Rp703.000, sedangkan jumlah tabungan yang paling sedikit dari siswa yaitu sebesar Rp162.500. Adapun rata-rata dari tabungan siswa ini sebesar Rp429.550. Baiklah, sekian pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih untuk segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bapak dan Ibu guru hebat.